Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Piesa, NIM 2014040004. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau, dan dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Nasir, SSMA. Dalam video ini saya akan membahas tentang pelestarian tradisi Minangkabau. Sebelum kita masuk ke dalam tradisi Minangkabau, sebaiknya kita tahu apa itu tradisi dan pengertian pelestarian tradisi. Tradisi atau kebiasaan berasal dari bahasa Latin yaitu traditio yang berarti diteruskan. Tradisi atau kebiasaan berarti adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu. Jika kebiasaan sudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Dan adapun pengertian dari pelestarian tradisi. Pelestarian tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat, pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu menerima dan melanjutkan tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam. Tradisi Minangkabau yang tidak bertentangan dengan Islam. Berikut ini tradisi-tradisi Minangkabau yang tidak bertentangan dengan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, makan majamba. Makan majamba sering juga disebut dengan makan berempat. Tradisi ini sampai sekarang masih jamak dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Makan majamba adalah tradisi makan dengan cara makan bersama di sebuah tempat. Biasanya dilakukan pada hari besar Islam, upacara adat atau acara-acara penting lainnya. Tradisi makan majamba diperkirakan masuk ke Sumatera Barat seiring dengan masuknya Islam ke Minangkabau pada abad ke-7. Maka tidak berheran banyak adab dalam makan majamba yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, Batagak Panggulu. Masyarakat etnis Minangkabau hidup dalam budaya bersuku dan berkaum. Setiap suku biasanya memiliki seorang penghulu, suku atau datuk. Ketika sebuah suku atau kaum mengangkat pemimpin kaumnya yang baru, maka diadakan upacara Batagak Panggulu. Upacara Batagak Panggulu merupakan salah satu upacara besar yang menjadi tradisi masyarakat Minangkabau. Acara ini biasanya diadakan menyembelih kerbau dan mengadakan acara pesta selama 3 hari bahkan sampai 1 minggu lamanya. Selanjutnya, upacara turun mandi. Upacara turun mandi adalah salah satu upacara tradisional masyarakat Minangkabau yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas lahirnya seorang anak ke dunia, sekaligus memperkenalkan sang bayi kepada masyarakat. Upacara turun mandi ini digelar di sungai atau batang air dengan prosesi arak-arakan. Upacara ini sendiri hanya bisa dilaksanakan di batang air atau sungai. Tradisi-tradisi di atas dikatakan tidak bertentangan dengan Islam karena tidak ada satupun prosesi di dalamnya yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga tradisi tersebut dapat diterima dan dilanjutkan sampai dengan sekarang. Poin yang kedua adalah menerima dan memperbaiki tradisi lama, bisa menambah dan menguranginya. Yang pertama, tabuh. Tabuh merupakan tradisi masyarakat Pariaman, Sumatera Barat untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain. Prosesi ini biasanya berlangsung selama 1 minggu dengan perayaan puncak yang dinamakan Goyah Tabuh yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram setiap tahunnya. Yang kedua, Batagak Kudo-Kudo. Batagak Kudo-Kudo ialah tradisi gotong royong dalam membangun rumah dalam masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tidak hanya untuk membangun rumah, Batagak Kudo-Kudo digelar untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Batagak Kudo-Kudo harus mempersiapkan hadiah untuk buat rumah. Hadiah tersebut biasanya berupa bahan-bahan bangunan. Tradisi di atas merupakan tradisi lama Minangkabau yang masih digunakan masyarakat Minang sampai dengan saat ini. Namun ada beberapa perubahan dalam tradisi tersebut. Meskipun tradisi tersebut mengalami beberapa perubahan, masyarakat Minangkabau masih menjalankan tradisi tersebut sampai dengan sekarang ini. Dalam pelaksanaan tradisi tabuh, sejak pertama dilaksanakan hingga sekarang telah mengalami
pertama dilakukan di sungai dengan alasan untuk berekreasi, sehingga bercampur antara laki-laki dan perempuan. Kebiasaan baru inilah yang bertentangan dengan agama Islam. Sedangkan pada dasarnya, tradisi Bali mau tidak demikian. Dengan contoh-contoh berbagai tradisi di atas, bisa kita ambil kesimpulannya bahwa melestarikan tradisi itu sangatlah penting. Janganlah sekali-sekali kita melupakan tradisi karena tidak